Yun, kayaknya gue bahagia banget deh kalau punya laptop kayak gini buat KKN daring. Tuh, nih ya, dari tulisan Putri Jambidi di buku tentang orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpi, bahagia itu datangnya dari hati, bukan dari benda mati. Terus ngapain beli laptop kayak gitu, ngapain? Cuma buang-buang duit. Mending yang ada aja sih, udah. Iya juga ya, harusnya gue lebih bersyukur ya. Itu tahu. BTW Yun, kan kita kemarin udah minta tanggapan nih buat teman-teman di BMTV tentang KKN daring. Apa mau kita bacain sekarang? Boleh juga. Boleh. Oke. Dari mana nih? Ngapain? Nah gini Kak, kan kemarin kita ini ya udah minta tanggapan ya ke teman-teman ya tentang KKN daring. Gimana kalau kita bacain? Kan udah banyak banget nih komenannya, tanggapannya. Ya udah dicobain deh. Coba ya. Siapa tahu banyak tanggapan yang kontra ataupun pro ya. Iya, kayaknya Kayak kali ini. kayaknya seru banget gitu, kayak ada yang pro, ada yang kontra. Emang itu udah disahin gitu KKN daring. Beberapa kampus udah ya, udah. Gitu. Iya. Makanya teman-teman mempertanyakan ini ke sobat BM semua ya. Karena ramai banget gitu kan mahasiswa-mahasiswa yang berbicara tentang KKN daring ini gitu. Oke. Ya coba deh. Coba ya. Dibacain. Iya. Ini yang pertama dari DZ-nya tidur. Katanya KKN, kuliah kerja nonton. Gimana tuh pendapat teman-teman? Ya masa nonton. Kuliah kerja nonton gitu ya. Ya, bisa jadi yang nonton teman-temannya kerja. Iya. Iya. Banyak sih kayak gitu. Kayak kita kan KKN itu di layar gitu ya, di HP. Jadi cuma nonton doang gitu. Oh iya. Iya. Nonton Oh doang. begitu. Biasanya yang Jadi rapat tuh. lebihnya begitu. Karena daring, jadi kuliah kerja nonton. Nonton, iya. Bisa juga sih, bisa. Iya, bisa, Iya, bisa. benar-benar. Terus nih, Nah, gitu. dari Eva Silwat 18. Ini mau baca. Really disagree. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris nih saya. Dengan adanya KKN daring, soalnya benar-benar 2 kali lipat lebih ribet dan rumit bagi mahasiswa. Bukankah dari pengertiannya saja sudah jelas dan tujuannya KKN yaitu untuk mengabdi pada masyarakat atau terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita bisa belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat secara general. Memang pasti ada sisi positif dan dalam melakukan KKN daring itu kita bisa lebih mandiri dan punya wawasan lebih luas karena kita yang bergerak sendiri. Namun menurut Eva ini apa lagi tuh? Menurut Eva ini harus bisa diseimbangkan agar tidak membuat mahasiswa kesulitan dalam melaksanakannya. Kita tidak menolak, hanya saja jikalau memang harus dilakukan, mohon untuk keringanannya. Oh, iya. Jadi dia tuh ini ya pasrah ya. Bisa dibilang pasrah gimana sih? Pasrah atas kebijakan dari kampus begitu maksudnya. Iya. Ya kalau aku sih ya pribadi kalau masalah KKN daring sendiri dengernya juga udah aneh sebetulnya. Ya. KKN daring. Sedangkan kalau berangkat dari Tridharma perguruan tinggi kan ada pengabdian itu kan ya. Yang di KKN itu kan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, bagaimana si mahasiswa yang telah belajar di kampus selama ini untuk mengimplementasikan apa yang dia dapat untuk masyarakat, bagaimana gitu ketika KKN itu dilakukan secara daring gitu kan ya. Entahlah teman-teman mungkin punya pendapat lain bagaimana, ada yang pro apa yang enggak begitu kan ya. Iya. Bagaimana itu? Ya. Jadi sebenarnya menurut Eva ini dia kayak
KKN daring ini kerja 2 kali lipat gitu. Ya online ya, terus ke masyarakat juga kan. Dan terus dia minta saran, seharusnya kalau emang KKN daring ada fasilitas dari pemerintah seperti misalnya kayak jaringan internet seperti itu kan. Saat ini mahasiswa kan tidak semuanya di wilayah yang terjaring ada fasilitas internet seperti itu kan ya. Terus mau lanjut nih? Enggak, bentar bocoran sih. Oh iya. KKN daring itu konsepnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman kan yang akan KKN ya. Iya. Kalau kebetulan kalau aku sih udah lewat masa KKN-nya gitu. Jadi agak aneh juga gitu. Oh, iya. Mungkin konsepnya seperti apa yang teman-teman tahu gitu? KKN daring. Ada yang tahu nggak? KKN daring yang aku tahu itu dia melakukan segala halnya secara daring gitu. Jadi laporannya lewat media sosial, terus lebih ke nulis, harus nulis buku juga, nulis buku, nulis karya ilmiah, terus laporan video, bikin flyer segala macam gitu. Dan itu harus sesuai, nggak asal-asalan, harus teliti gitu. Jadi lebihnya ke hanya penelitian aja ya? Iya. Nggak ada terjun ke masyarakatnya, pengabdiannya begitu. Ada terjunnya tapi lewat daring. Nah itu yang jadi masalah. Wah repot juga itu. Iya. Masyarakatnya kan yang kita sasar itu pasti masyarakat yang di pelosok tentunya ya, yang jauh dari sentuhan mahasiswa ataupun juga kurang maju begitu kan. Tujuannya seperti itu kan KKN itu datang ke desa-desa itu untuk mengangkat potensi yang ada di daerah tersebut gitu kan. Itu sih yang aku tahu gitu kan, yang pernah aku alami gitu. Oke, coba deh lanjut lagi, ada siapa lanjut lagi ya. Ini dari Sri Handayani 37 katanya. Daring kayaknya belajar bakal monoton deh. KKN kan kuliah kerja nyata, bukan kuliah kerja maya. Bakal ribet juga kali laporan segala macamnya tuh katanya. Ya benar sih. KKN iya. Tadi kuliah kerja nonton. Kalau KKM kuliah kerja maya. Iya, karena emang iya, karena emang daring jadi maya ya. Iya. Terus selanjutnya dari Mbak Sul. Ini kontra. KKN kuliah kerja nyata. Dari yang aku tahu KKN daring itu manfaatkan medsos untuk berlangsungnya KKN. Kita tahu tidak semua masyarakat bisa menikmati medsos, hanya kalangan muda. Dan itu pun belum tentu kalangan muda itu peduli gitu. Lebih baik KKN tetapi menerapkan protokol kesehatan, ditambah saya melihat banyak juga masyarakat yang masih abal dan tidak tahu tentang protokol kesehatan. Jadi ini peran mahasiswa kuliah kerja nyata, pengalaman kuliah daring saja. Terasa seperti kuliah tidak nyata gitu. Jadi hasil dari komentar ya? Iya, komentar. Sobat BM itu kebanyakannya yang kontra begitu ya. Iya. Tapi menurut Yun, menurutmu kan kalau pro-nya apa kira-kira? Pro ya pasti ini ya, pihak sekolah tuh pihak kampus itu nggak asal-asalan lah ngasih kita KKN kayak gini. Dan menurut saya juga emang keadaan kitanya kayak gini. Jadi ditakutkan gitu kita dari kota membawa virus gitu ya. Takutnya bawa virus ke masyarakat, terus di masyarakat membawa ilmu ya. Iya, ilmu juga dibawa tapi nggak kelihatan. Virus juga nggak kelihatan. Iya. Ke masyarakat dan masyarakat yang kena gitu. Itu sih yang ditakutkan. Itu kekhawatiran dari pemerintah juga sepertinya ya. Iya. Tapi kok serasanya setengah-setengah gitu ya tuh ya. Kenapa setengah-setengah? Iya, tadi kan KKN harus sekali. Iya benar. Tapi mal-mal dibuka ya. Iya benar. Sedangkan terus juga wisata udah dibuka. Wisata juga udah dibuka. Iya. Adil nggak sih kira-kiranya? Iya. Harusnya pendidikan lebih utama kan. Begitu. Iya. Coba bayangin, mungkin kalau tahun ini nggak ada yang terjun ke masyarakat. Berarti ada
berapa atau berapa desa atau berapa kampung yang tidak terjamah selama tahun 2020 ini gitu. Iya benar. Berarti harus ada ini dong apa indikator yang berkurang atau bagaimana begitu kan? Iya. Ya mungkin mudah-mudahan juga pemerintah juga memikirkan hal yang lain gitu. Atau mungkin mahasiswa sendiri karena apa namanya itu nggak cocok lah dengan KKN daring atau bisa demo ke rektorat atau gimana? Iya. Kalau itu belum dicoba sih kalau Belum ya. Oh nyoba. Nyoba. Iya. Gak apa-apa, ini bisa jadi bahan kajian sebetulnya buat Bisa, teman-teman bisa. aktivis juga kan. Apa sih gitu tuh KKN daring ini gitu kan? Iya. Dia hanya apa? Hanya bisa ngadepin layar doang kan? Iya. Ini saya juga ada contoh ya. Ini bukan contoh sebetulnya dari berita, mengaku beritanya dari suara.com kalau nggak salah. Nah, mahasiswa IPB, saking cintanya sama KKN, dia 15 tahun nggak pulang. Wow, 15 tahun beneran 15 ngabdi tahun. di masyarakat. Iya, jadi dia itu datang bersama kelompoknya gitu kan ke salah satu desa kalau nggak salah di Maluku atau mana ya, aku lupa ya. Kalau untuk detailnya, kalau nggak salah di Maluku deh, oke deh. Maluku. Nah, dia datang ke sana bawa program kerja, ingin membangkitkan pertanian gitu ya, sana pertanian. Nah, karena dirasa sama si mahasiswa itu waktu untuk KKN yang tidak cukup dan program kerjanya juga belum selesai gitu kan, belum tersampaikan kepada masyarakat, akhirnya dia enggan pulang ke kampus. 15 tahun, bayangin gitu ya. Saking cintanya gitu kan, saking cintanya sama KKN gitu kan. Dia 15 tahun tapi dia berhasil selama di sana dia mengembangkan potensi-potensi di daerahnya. Tapi dia nggak mau pulang ya. Nggak, tapi pulang akhirnya selama 15 tahun itu pulang karena dibujuk oleh temannya. Akhirnya si mahasiswa tersebut pulang membawa gelar insinyur istimewa tanpa skripsi. Karena pengabdian itu yang luar biasa. 15 tahun. 15 tahun lah kita suruh daring. Iya. Jadi itu pengabdiannya bener-bener kayak. Tridharmanya banget. Iya, dia benar-benar mengabdi gitu kan ya. Padahal itu kan yang diharapkan hasil dari pembelajaran kita di situ kan. Iya. Coba ada lagi nggak? Nih, aku baca nih. Iya, baca. Mending KKN dihapus aja, ganti dengan pengabdian lain seperti menjadi petugas sosial dari negara atau pemerintah daerah. Gimana tuh? KKN dihapus terus diganti jadi Pengabdian lain. Bisa sih, bisa ya masukannya ya, kayak kita membantu petugas sosial ya. Misalnya di kampung-kampung, petugas sosial kampung, kayak kan petugas sosial itu kan tugasnya mensejahterakan masyarakat ya. Jadi mahasiswa daripada KKN daring terus kegiatannya cuma daring, lebih baik kan membantu petugas sosial seperti itu. Ya enggak? Iya. Siapa jadi Ronda? Ronda. Terus lanjut. Dari Alfi Yuda. Bakalan banyak rebahan kalau daring. Pengabdiannya kurang, kenangannya juga kurang. Bagus juga sih, karena kalau daring bakalan sedikit yang cinlok. Waduh, cinlok. Aku suka itu. Ya walaupun banyak yang gak setuju, mau gimana lagi, keadaan lagi kayak gini, susah dapet izin. Iya. Cinlok itu yang biasa rame di KKN gitu ya. Cilok nih. Berbunyi. Cilok mah aci dicolok. Kalau cilok apa? Cinta lokasi. Oh, cinta lokasi. Kemarin tuh waktu pengumuman di kampus ya, kayak KKN-nya daring, terus kayak rame galau nih, KKN daring nggak bisa cinlok gitu katanya. Siapa yang galau? Banyak Kak, banyak bikin status di WhatsApp. Kamu juga? Bisa jadi. Iya, soalnya KKN itu juga selain mengabdi terhadap masyarakat juga kadang dibuat momen untuk mencari jodoh, bisa jadi kan. Iya. Pengabdian rasa. Ada rasa ya. Iya, jadi momentumnya juga di sana kan karena live in ya, kebanyakan mahasiswa itu live in di salah satu desa yang namanya
bersama-sama terus kan berapa 3 bulan itu ya timbullah yang namanya apa benih-benih anjir apa itu benih. atau juga yang tukang selingkuh juga kayaknya Waduh. repot ya. Aduh kata ya KKN-nya daring nih. Asar ya. Siap-siap. Rasakan. Oke. Banyak nih masih lanjut. Masih banyak. Lanjut dari siapa nih? Munzira. Dari namanya aja KKN, kuliah kerja nyata. Kalau daring diubah aja namanya jadi kuliah kerja maya. Sama ya. Terus dari ya ini. Dari Liechu 17. Kayaknya saya kenal nih. Katanya kalau daring masyarakatnya memang melek internet. Kan nggak semua daerah terkoneksi sasaran. Kan semua daerah tidak terkoneksi. Ya. Sasarannya siapa? Kata gitu. Ya betul juga kan. Karena bener. tujuan dari kuliah kerja nyata ataupun kuliah kerja mahasiswa itu kan datang ke pelosok ya, yang pelosok. jauh tersentuh oleh pemerintah. Jadi tersentuh oleh pemerintah dengan datangnya mahasiswa dibantu lah. Begitu. Coba kalau daring coba Iya. apa gitu. Iya benar. Menurutku sih nggak kehardi lah. Iya sih. Tidak keharti. Nggak kehardi lah Iya gitu. benar. Sasarannya. Udah itu ya? Udah. Semuanya? Masih ada. Oh ada lagi. Masih ada ini. Panjang amat itu. Itu novel kali dia nulis. Curhat dia Tadi. nggak mau, dia pengen selingkuh tuh. Wow, selingkuh. Ini ya. Dari Muhammad Bintang Fir. Kurang setuju katanya, karena bagaimanapun tujuan KKN adalah pengamalan Tridharma perguruan tinggi yang dimana itu harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dan dapat mengembangkan serta memajukan satu desa yang tergolong masih rendah baik pendidikan sosial dan ekonominya. Kalau melihat situasi pandemi sekarang ini memang sulit karena kampus memiliki tanggung jawab penuh terhadap mahasiswanya. Kampus di saat pandemi ini harus memiliki inisiatif yang sekiranya bisa menerapkan kegiatan KKN tersebut agar mendapat bersentuhan dengan masyarakat. Intinya sama ya. Intinya sama, hampir semua yang dikomenin gitu ya. Ya. Dia tidak setuju gitu. Iya, tidak setuju. Ya balik lagi gitu. Tapi yang pro juga yang nggak popo gitu kan. Karena juga pasti ada hal hal positifnya juga. Iya benar. Salah satunya tadi ya seperti Yuni bilang. Dikhawatirkan membawa virus gitu kan. Iya. Nanti kita dari kota nih datang ke desa cuma bawa virus doang. Iya benar. Akhirnya satu desa tersuspek misalkan, bahaya juga. Iya. Kemudian ada keuntungan lain lagi apa? Irit mungkin ya. Iya, irit, iya bisa. bisa. Irit mungkin ya dari keluarga karena kondisinya juga sekarang lagi pandemi. Keadaan ekonominya juga lagi berbincang juga begitu kan. Nah mungkin hal positifnya juga tidak mengeluarkan biaya untuk datang ke pelosok. Iya benar. Tentu kan kita perlu akomodasi untuk masuk ke sana. Iya, tentu pasti. Yang ketiga juga kayaknya buat anak mami ya. Anak mami. Karena si anak mami itu kan nggak mau jauh-jauh dari orang tua biasanya iya. kan. Nah ini momentum gitu kan buat dia untuk tidak jauh dari orang tuanya. Kaum rebahan nih. Oh iya. Soalnya dengan dia rebahan, dia merasa dia mengabdi terhadap masyarakat. Iya benar sih. Iya itu karena dia difasilitasi oleh kampusnya untuk melakukan kuliah kerja daring. KKD lah aku bilang deh. Kuliah kerja daring. Iya. Selanjutnya juga mungkin ada nih dari komentar ya. Komentar selanjutnya. Dia pro juga kayaknya. Apa pronya? Dia pro. Katanya agak pro sih untuk KKN DR ini, KKN daring ini. Karena kan emang hakikatnya mahasiswa itu terjun ke masyarakat. Apa salahnya kalau kita mengabdi di kampung kita? Perumpamaannya gini. Kalau kita bisa, kenapa harus orang lain? Kalau di kampung kita bisa, kenapa harus di kampung orang lain? Oh, iya benar. Artinya dia maksudnya nggak masuk ke konteks kuliah daring ini, tapi dia mengabdikan dirinya di masyarakatnya, maksudnya di kampungnya gitu, nggak harus ke luar daerah. Iya benar. Oke juga boleh.
Kalau Tapi memang ya tetap KKN daring saya nggak setuju. iya benar. Iya. Enggak ya, buat aku mungkin ya teman-teman juga nggak apa-apa. Yang lain juga punya pendapat masing-masing gitu Iya, kan. iya. Mungkin Atau maksud juga ada mungkin ya sobat BM juga kalau mungkin tidak sempat berkomentar di IG yang ditawarkan oleh BM TV, juga bisa nanti di channel YouTube atau nggak di videonya bisa Iya. berkomentar Iya gitu. benar. Oke. Masih ada. Masih. Terakhir deh kayaknya itu. Oke, terakhir Win. ini ya. Iya. Dari Win Agraini. Aduh serba salah Gusti. KKN daring nggak ada pengalaman, KKN langsung nggak ada duit. Terus menurut gue ya, yang dibutuhin masyarakat sekarang ini bukan penyuluhan tetek bengek lagi. Sekarang ini yang jadi masalah masyarakat itu gimana caranya bisa bangun sektor ekonomi lagi. Minimal mereka bisa makan lah. Kalau mau nyari pengalaman langsung aja magang sesuai jurusan masing-masing. Ini hanya pendapat saya. Oh ya. Boleh, benar Boleh. juga sih. Benar juga. Magang aja sekalian ya. Iya. Iya benar. Juga memang kebanyakan juga dari kampus mainstream ya. Banyaknya datang ke ke masyarakat juga penyuluhan paling seperti itu ya. Tapi untuk hal yang menyentuh banget itu bisa menaikkan potensi kampungnya tersebut juga hanya sedikit lah beberapa kampus mungkin ya yang intens buat memang mengangkat derajat salah satu kampung tersebut gitu kan potensinya gitu. Karena emang kan ada KKN online ini kan, jadi kelompoknya itu sedaerahnya gitu, sekampungnya gitu kan. Jadi karena biasanya kan jauh-jauhan gitu kelompoknya. Kalau sekarang daring jadi kelompoknya yang satu kampung gitu. Jadi berarti berdasarkan zonasi. Iya, zonasi seperti sekolah ya. Satu kampung. Sesuai Ya, daerah. enak tadi tuh sesuai dengan komennya nih. Iya, Udah bangun aja kampung sendiri, kenapa harus kampung yang lain gitu. Iya benar. Oke. Ada lagi nggak nih? Satu lagi. Itu lagi ya. Iya. Dari Yuni 689. Saya bukan itu. Bukan. Oh, bukan. Ya. Oh, Katanya jadi pasaran amat sih. Ya Tuhan. kayak artis. Ayo, dari Yuni 689 ya. Katanya kurang setuju dengan adanya KKN daring, terutama dengan daerah tempat tinggalnya mengalami kendala sinyal. Belum lagi dengan keadaan setiap individu mahasiswa yang berbeda. Bisa jadi ada yang mengalami karena karena dia di rumah, dia dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau ada kendala lain yang menghambat dia sehingga tidak bisa mengerjakan KKN daringnya secara maksimal. Masalahnya ke ini lagi ya, ke jaringan. Jaringan, rata-rata jaringan ya. Pastilah yang namanya infrastruktur jaringan juga nggak semua merata gitu. Iya. Jangankan di daerah lain, daerah Banten aja gitu ya. Untuk Untuk seperti fasilitasnya. Pandeglang dan Lebak, begitupun juga Kabupaten Serang juga nggak semua tersedia lah jaringannya begitu. Hampir-hampir juga kan sekolah daring aja gitu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif. Makanya ada beberapa daerah yang pelosok ya, pemerintah mengizinkan untuk sekolah tatap muka atau luring ya, luar dari jaringan mungkin ya. Luring itu tatap muka lah pada intinya. Itu diizinkan gitu karena memang kondisi itu Mbak. Tapi untuk wilayah kota yang memang penyebaran COVID-nya sangat masif itu tetap dilakukan secara daring. Oke, semuanya sudah dibacain. Sudah dibacain ya. Iya. Sebetulnya banyak komen-komennya. Hanya saja kita pilah karena ada yang sama. Banyak yang sama. Iya, yang sama. Iya. Baiklah, mungkin kita coba enggak sebelum ditutup. Oh iya. Kalian Kata-kata. mau KKN? Iya, mau KKN. Kapan? Rencana bulan September ya? Iya, September. Masuk yang setuju atau enggak? Aku sih setuju. Setuju. Karena tadi kan itu mengantisipasi penyebaran. Bukan anak maminya. Kalau Ratu setuju nggak? Kalau aku enggak sih, kontra. Karena kan ya maksudnya
harusnya kan pengabdian ke masyarakat gitu ya. Kita malah cuma daring aja gitu. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Pengabdiannya. Oke, mungkin Sobat BM juga pasti ada pro dan kontranya juga, seperti halnya yang dialami oleh Yuni dan Ratu gitu kan. Galau nih menghadapi KKN daring ini. Nah, mau bagaimanapun pasti ada sisi positif dan negatifnya. Nah, kita cukupkan aja deh untuk obrolan KKN daring kali ini. Ya. Terima kasih buat Sobat BM yang telah berkomentar di Instagram BM TV. Nantikan BM Santai selanjutnya. Aku Irwan. Saya Ratu Alfia. Saya Yuni. Jangan lupa di like ya videonya, komen, dan share. Subscribe juga tentunya ya. Iya. Salam berkarya dan berbagi Inspirasi.